menyelamatkan. Minggu lalu, karena juga terbatasan waktu ya, karena mau pemadaman listrik ternyata nggak jadi. Ya, temanya itu tentang Kristus, ya, firman yang menyelamatkan. Itu apa? Kita akan belajar hari ini bahwa di dalam kekristenan, manusia itu nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Anda nggak bisa, nggak mampu. Nggak mampu engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak punya kemampuan menyelamatkan dirimu dari dosa, menyelamatkan dirimu dari hukuman akibat dosa, tidak bisa. Ya. Di dalam kekristenan diajar bahwa kita diselamatkan. Bukan Anda yang menyelamatkan diri Anda, tapi kita diselamatkan. Ada yang menyelamatkan kita. Itu yang disebut juru selamat. Ada penyelamat, a savior. Dan kita bersyukur Allah kita itu juru selamat. Dan menjadi juru selamat buat kita melalui Yesus Kristus. Kita akan lihat, dan hari ini kita belajar tentang Injil. Itu firman Allah yang menyelamatkan. Penting banget keselamatan itu. Saya mau garis bawahi gini, saudara. Apa artinya? Kita punya seluruh dunia ini, saudara. Apa artinya Anda punya uang yang banyak? Bukan berarti uang enggak penting. Kita semua butuh uang, enggak ada uang enggak jalan semuanya. Orang membutuhkan keuangan untuk kehidupan di dunia ini. Tapi apa artinya uang kita begitu banyak? Apa artinya kedudukan kita yang begitu tinggi? Apa artinya kita mungkin memiliki teman, koneksi, backing, kalau perlu dukungan, yang orang-orang yang hebat, mungkin kenalan kita orang yang hebat. Tapi kalau kita tidak diselamatkan, apa artinya semua itu? Ya, saya mau garis bawah ini dulu, betapa pentingnya keselamatan itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, kenapa? Yesus pernah ngomong begini kepada, hei kamu orang kaya yang bodoh. Waktu itu ada perumpamaan Yesus berikan. Ada seorang yang kaya dan sangat kaya. Dia bahkan buka lumbung-lumbung lagi. Aku mau memenuhi lumbung-lumbungku. Semakin kaya dan semakin kaya. Kaya tidak salah, saudaraku. Ya, tapi Yesus ngomong gini, hei kamu orang kaya yang bodoh, apa gunanya? Semuanya itu, hartamu itu. Kalau hari ini juga jiwamu diambil. Ya, kita punya lagu yang sering kita pakai untuk menghantar orang mati, saudaraku. Ingat enggak? Ku tak membawa apapun juga. Oh, persembahannya itu Natal. Enggak kan? Itu lagu orang mati, jangan bawa. Nah, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Itu kitab Ayub, saudara. Aku lahir telanjang, nanti pulang juga telanjang. Ada bayi lahir terus pakai baju, rambutnya masuk salon sudah jeprak ini, udah pakai baju, pakai waduh trendy gitu, enggak ada. Terus ku tinggal, jadi datang enggak bawa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya saudaraku? Saat ku kembali ke surga, ditinggal semua gitu. Penting enggak keselamatan itu, saudaraku? Penting. Ditinggal semua, rumah seberapa banyak ditinggal semua, mobil seberapa banyak tinggal semua, uang seberapa banyak ditinggal semua, deposito ditinggal semua, utang juga ditinggal, semua ditinggal, nggak dibawa, utangnya dibayar, minta tolong Tuhan. Saya mengalami banyak hal, ditolong Tuhan. Ya kan punya usaha ya, kalau enggak mau ya ada ya untuk modal segala macam. Tuhan banyak tolong ya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara sini yang banyak usaha juga, banyak mengalami tantangan. Ya puji Tuhan, Tuhan tolong. Tapi intinya itu semua akan ditinggal. Ya ketika kita nanti kembali, Pak Ayub sama kita, Pak Ayub itu ngomong, aku lahir telanjang, pulang juga telanjang, sedang apa-apa. Ya puji Tuhan, kita belajar hari ini tentang keselamatan dari Injil. Ya. Tapi kita akan belajar dulu karena judulnya adalah Injil itu adalah firman Allah yang menyelamatkan. Ini juga sekaligus yang mau dibaptis ya, ini juga pendalaman tambahan juga. Kita akan lihat dulu, saya mau bagi 3. Yang pertama, Injil itu adalah firman Allah. Ya, nanti kedua, bagaimana Injil itu menyelamatkan. Yang ketiga, biar tahu dulu nanti bagaimana Injil itu terwujud dalam Kristus. Nah, itu ya. Pertama, Injil itu adalah firman Allah dulu. Kita lihat di dalam banyak ayatnya, kita pilih dulu aja. Markus 16 ayat 20. Sambil Anda buka-buka ayat.
Mbak Nani mau ikut grup enggak? Catatan khotbah saya itu ada di situ, ya toh. Tapi kalau baca bisa pusing kan, enggak apa-apa. Betul. Jadi gini, saudara, kalau catatan khotbah saya di grup itu, saudara jangan membaca sekali mumet-mumet, karena itu memang detail ya. Saya kasih ayat-ayat, itu Anda belajarnya enggak bisa baca sekali. Itu perlu, itu ayat-ayat yang saya berikan itu ya, pelajari pelan-pelan, buat renungan, ya saudara, termasuk yang kita lihat hari ini ya. Yang poin pertama ini kita belajar dulu kan judulnya Injil adalah firman Allah yang menyelamatkan. Kita lihat dulu bahwa Injil itu adalah firman Allah bagian pertama. Apakah benar Injil itu firman Allah gitu loh saudaraku ya. Kita lihat Markus 16 ayat 20. Silakan. Mic-nya. Oh, pakai yang kondaknya lah. Tes. Oh, belum nyalain. Ya ini enggak tahu pakai yang mana ini. Markus 16 ayat 20. Baik, setel, enggak enak kok suaranya bindeng apa? Bahasa Jermannya bindeng tuh. Sengau apa? Enggak tahu yang luar Jawa tahu enggak bindeng itu. Saya ulangi. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Yang diberitakan apa? Injil. Kemana? Segala ini murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan apa? Firman itu. Padahal yang diberitakan tadi apa? Injil. Ini paralel gitu loh. Injil ini ada gaya bahasa Alkitab itu paralelisme, paralel. Ya, nggak usah kita pelajari. Intinya disebut lain istilahnya, tapi maksudnya sama gitu loh, saudaraku. Itu banyak itu, saudaraku. Ya, jadi kadang oleh nafas Allah, roh Allah yang membuat aku. Oleh nafas Allah yang membuat aku hidup itu memparalelkan roh Allah dengan nafas Allah. Kayak gitu loh, ini termasuk gitu. Injil diberitakan, itu firman Tuhan yang diberitakan. Di mana Tuhan turut bekerja meneguhkan firman. Jadi Injil itu adalah firman yang diberitakan itu. Terus Efesus 1 ayat 13, ini nanti juga akan dibahas lagi karena ini menyangkut tentang keselamatan. Baca saudaraku. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kamu telah mendengar firman kebenaran. Selama ini ketika Anda dengar khotbah, itu Anda sedang, dan ini harusnya yang pendeta khotbah itu yang dikhotbahkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ini saudaraku, makanya nanti tahun depan, ya setahun ini kan sudah belajar tentang Tritunggal, belajar tentang Allah. Tahun depan kita akan bahas tentang Injil, keselamatan, tentang kasih karunia, mendalami itu. Itu sudah, saya lama ya khotbah anugerah itu ya, ini saya mau ulangi lagi karena Nyonya ngomong banyak yang baru, seneng. Dan banyak hal-hal yang baru saya dapatkan dari Tuhan, ditambah lagi. Jadi tentang, dan Injil itu nanti salah satu namanya itu Injil kasih karunia. Banyak nama yang disematkan kepada Injil. Injil keselamatanmu loh, gimana? Ini namanya Injil keselamatan. Ya, coba. Saat kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi sebagai hamba Tuhan saya menyadari, saya kalau khotbah, yang saya khotbahkan haruslah firman kebenaran. Dan firman kebenaran itu adalah apa, saudaraku? Iki loh. Firman kebenaran itu apa? Injil keselamatan. Nah, ya, ini mungkin saudara perlu ngerti, yang tahu puji Tuhan, yang belum dengerin. Artinya Injil. Injil itu artinya apa? Mesti saudara-saudara saya buka di sini. Injil itu artinya apa? Itu ada artinya Injil itu. Misalnya gini, Alkitab. Itu ada artinya al itu kumpulan atau besar. Kitab dari kumpulan kitab itu ada maksudnya. Injil itu juga ada artinya gitu loh. Semua itu ada. Apa Injil itu artinya? Kabar baik, kabar atau berita baik, good news. Bukan sekedar kabar. Kabar itu juga ada kabar buruk, benar enggak saudaraku? Ada kabar, kabar buruk. Itu juga kabar tapi bukan Injil ya. Injil itu kabar baik. Amin. Saat kita mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatan. Tentang tadi kita nyanyi kan, kasih Tuhan memulihkan. Itu Injil. Ada kasih Tuhan yang memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Itu Injil, kabar baik, keselamatan. Kasih Tuhan mau mengampuni. Aku diampuni ya. Itu Injil. Tapi kalau
saudara masuk neraka. Kalau nggak beri perpuluhan, wah coba kesempatan ya, ayo. Nama Mas Immanuel, kamu nanti belalang pelahap, aduh. Nanti saya tunjukkan hukum Taurat juga. Ya, oke. Lagi banyak sebenarnya, ya, tapi dibatasi aja ya. Nanti waktunya. Kolose 1 ayat 5. Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu. Jadi kita ini punya pengharapan, disediakan di sorga. Waduh, luar biasa. Ya, ada hamba Tuhan yang menafsirkan bagus. Sebenarnya gini, saudaraku, maaf, dengar baik-baik. Setiap doa Anda, saudaraku, itu Efesus 1 ayat 3 juga ada. Kita ini diberkati, sudah diberkati. Berkat yang tersedia bagi kamu. Ya di sorga, berkat yang tersedia bagi kamu di sorga. Dengar baik-baik. Jadi gini loh, setiap doa Anda, setiap pengharapan Anda, harapan itu apa sih? Yang diinginkan. Ya, doa-doa Anda, harapan Anda, itu sebenarnya sudah dijawab. Cuman jawabannya itu masih di sorga. Ya toh? Yang tersedia bagi kamu di sorga, pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Itu bukan cuma nanti kita masuk sorga, di sorga itu sudah ada berkat. Itu Efesus 1 ayat 3 itu. 4 5 segala macam. Ya, jadi kita punya pengharapan tentang itu, dan pengharapan itu coba baca terus. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu ya, Injil. Firman kebenaran yaitu Injil. Jadi ketika Injil diberitakan, Anda punya pengharapan gitu loh, saudaraku. Anda punya keselamatan. Ketika Injil diberitakan, Anda dapat kebenaran. Jadi tahun ini ya maksudnya sebagai hamba Tuhan, kita juga mau mempersiapkan diri supaya jemaat mendengarkan Injil. Ya, Yesus saja itu yang dikhotbahkan itu Injil. Kalau tidak percaya saya tunjukkan. Ini tak taruh paling bawah soalnya. Dalam Markus 1 ayat 38. Ini nanti saya mau khotbahkan Natal minggu depan ya. Tujuan Yesus datang ke dunia. Ini salah satunya, Markus 1 ayat 38. Markus 1 ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, aku memberitakan Injil, sebab karena untuk itu aku telah datang. Untuk itu aku datang, tujuan Yesus datang itu memberitakan Injil, Yesus pun memberitakan Injil, nanti minggu depan aja. Malaikat juga memberitakan Injil, enggak apa-apa, enggak usah minggu depan, sekarang aja. Wahyu 14 ayat 6. Kok panas ya Mas juga mengganggu konsentrasi ini. Gimana ini Mas? Kurang. Oke, nanti tahun depan. Tahun depan kan tinggal sebulan lagi. Memang yang belakang ini kan dari rumah saya. Ternyata setengah PK. Saya pikir satu dulu lama itu Mang. Nanti yang belakang aja yang diganti. Kalau ini masih bagus ini satuan itu yang mungkin nanti 1,5 aja biar agak. Oke. Yuk, lihat. Jadi Yesus memberitakan Injil. Terus malaikat juga. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dengar baik-baik saudaraku. Ada perintah Tuhan buat kita semua sebelum naik ke surga. Pergilah kepada murid-muridnya, pada orang-orang yang percaya padanya. Jadikanlah, itu yang terkenal amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita memberitakan Injil, pendeta memberitakan Injil, jemaat juga beritakan Injil. Yesus datang pun memberitakan Injil. Malaikat, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk apa? Diberitakannya. Injil yang kekal. Injil itu kekal, saudaraku. Nanti saya tunjukkan. Injil itu sudah ada. Kekal, maksudnya kekal itu gini, sebelum, jadi kekal itu, istilah kekal ya, saudara tahu enggak istilah kekal sama abadi itu beda? Ya, abadi itu dulunya belum ada, terus ada sampai selamanya itu abadi. Tapi kalau kekal itu enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya, kekal. Allah itu kekal. Manusia enggak kekal. Diciptakan untuk hidup kekal nanti gitu. Abadi istilahnya, sebetulnya tepatnya abadi. Kalau kekal itu belum nggak ada awalnya,
juga nggak ada akhirnya, nggak ada batasannya gitu ya. Lah Injil itu kekal, itu diberitakan oleh malaikat kepada mereka yang diam di atas bumi, semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi dengar baik-baik, saudaraku. Ya. Dengar baik-baik. Injil itu luar biasa, diberitakan ya oleh kita anak-anak Tuhan. Injil mulai diberitakan oleh Yesus, bahkan Injil diberitakan juga oleh para malaikat. Jadi kalau saudara merindukan orang-orang yang Anda kasihi, Tuhan, karena Injil ini yang menyelamatkan, saudaraku. Nanti saya beritahukan juga, hukum Taurat itu firman Tuhan juga, saudaraku. Saya mau tanya, hukum Taurat itu firman Tuhan ya? Taurat. Itu firman Tuhan juga. Firman Tuhan tetapi tidak menyelamatkan, itu loh saudara bedanya. Kenapa? Ya karena hukum Taurat itu bukan tugasnya memang hukum Allah, tapi tugasnya itu apa ya? Bukan untuk menyelamatkan. Tugasnya itu untuk menunjukkan dosa. Nanti saya akan tunjukkan supaya kita bisa komparasi Injil firman Allah nanti yang menyelamatkan. Ini firman Allah tapi memang tugasnya bukan untuk menyelamatkan hukum Taurat itu. Untuk menunjukkan dosa. Justru dengan hukum Taurat kita seperti ada hukuman. Ya, nah nanti ke sana. Cuman ini Injil ini perlu diberitakan. Bahkan malaikat pun memberitakan. Jadi gini, dengar baik-baik saudara. Ada beberapa orang yang sharing sama saya. Ya, Pak, saya orang tua saya, Pak, ayah saya. Gimana ini? Saya ngomong kamu datangi pun yang jauh-jauh itu loh. ya, kamu datengin, kamu omongi pun belum tentu. Gak usah takut, ada malaikat memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Kepada siapa ini malaikat memberitakan Injil? Baca. Diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan semua kaum. yang diam di muka bumi. Orang tua Anda yang belum dengar Injil, yang belum diselamatkan, tinggal di muka bumi atau di muka planet. Tidak usah khawatir. Malaikat juga memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Luar biasa. Ya, Roh Kudus juga memberitakan Injil, biar Anda ngerti. Jadi Injil ini harus diberitakan. Kalau pendeta sampai tidak ngobahkan Injil, memberitakan Injil, malaikat aja memberitakan Injil. Roh Kudus juga memberitakan Injil. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 mulai ayat yang 1 Petrus 1, ayat 10 sampai 12. Jadi gini maksudnya, nanti kita akan belajar pembukaan ini, Injil itu adalah firman Allah. Ini harus diberitakan. Bahkan malaikat jam beritakan. Itu saudaraku. Roh Kudus pun, Yesus pun memberitakan Injil. Bahkan tujuannya datang ke dunia supaya Injil diberitakan. Nanti kita lihat Injil itu kabar baik itu apa intinya gitu. Nanti ya, belakang ya, pelan-pelan. Roh Kudus pun beritakan Injil, lihat ini. 1 Petrus 1 ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Ada keselamatan yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi. Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang telah bernubuat, nabi-nabi ini bernubuat, itu gini, saudara. Maksudnya kitab perjanjian lama itu, saudara. Kitab Taurat, para nabi, itu kan nabi-nabi termasuk Musa, mereka menyelidiki, mereka, jadi gini bedanya saudara ya, kalau di kita, nabi itu ketika nerima wahyu dari Tuhan, bukan kayak orang trans gitu ya, kayak gak sadar itu, siapa aku ini ya, terus bingung gitu ya, kayak dikuasai dirasui roh apa enggak. Kalau saudara mau tahu kitab Yesaya itu paling kelihatan tuh. Lalu aku Yesaya melihat loh, berarti sadar aku ini sopo. Aku Yesaya, aku melihat apa kamu gini. Jadi mereka mengalami pewahyuan dari Tuhan itu dengan keadaan sadar, meneliti, menyelidiki, ya, dan bernubuat, dan akhirnya bernubuat itu menyampaikan. Kemudian mereka punya penulis, juru tulis. Ini buat bagus ya, kalau games biasanya di tutup tahun. Siapa juru tulisnya? Yeremia. Ayo, kalau bisa dapat mobil di luar yang warna merah itu, bisa ambil itu. Ya. Enggak ya, hadiah mobilnya orang. Juru tulisnya Yeremia, waduh. Siapa namanya? Waduh, nanti buat pertanyaan kuis nanti. Mobil merah di depan itu jadi hadiah. Ditulis, akhirnya jadi kitab yang kita punya hari ini gitu loh saudaraku ya. Bernubuat tentang apa yang diteliti, diselidiki, disampaikan. Tentang kasih karunia, belum dibaca, tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Yang diuntukkan, kasih karunia itu anugerah.
Ya, istilah lainnya anugerah. Kasih karunia. Ada kasih karunia. Karunia itu artinya apa? Yang baptisan kemarin di konseling itu, karunia itu apa artinya? Karunia artinya pemberian. Pinter-pinter loh anak-anak saudaraku. Kemarin lama enggak yang terakhir konseling kita? Sampai jam 11, sampai tutup. Sampai diusir. Iya, selesai. Ya, kemarin saya pulang dari Solo, yang ponaan di Solo juga, apa namanya, loh mas kok tambah panas, gak keliru tadi setelannya. Haleluya, ini tantangan memang ya, saudara jangan terpengaruh ya. Ada kasih karunia, ada kasih yang diberikan. Itu namanya kasih karunia. Beda dengan, saudara bedakan dengan pahala atau upah. Upah itu kalau Anda melakukan sesuatu, Anda dapat upah. Orang bekerja, Anda dapat gaji upahnya itu. Kalau itu pahala, Anda berbuat ini, berbuat itu dapat pahala. Di Kristen ya ada. Ya, tetapi ada yang ini yang enggak ada di mana-mana ya, Saudara. Enggak ada di mana-mana. Hanya ada di dalam Kristus. Kasih karunia. Karunia itu pemberian. Istilah kita hadiah-hadiah. Jadi Anda enggak, bedanya pahala atau upah dengan hadiah itu gini. Anda enggak ngapa-ngapain tapi dikasih. Gitu loh, itu hadiah kan? Anda enggak ngapa-ngapain, loh tak kasih. Loh, ada apa ini? Ya sudah, kasih hadiah. Allah itu seperti itu, keselamatan itu diberi. Anda enggak bisa menyelamatkan. Anda mau ngerjakan apa supaya dapat upah keselamatan? Oh, enggak bisa. Membayar apa supaya Anda selamat? Bayar dengan uang? Ora iso. Bayar dengan amal, kebaikan. Ini yang baptisan sudah saya beritahu. Pak, ini sering saya sampaikan untuk penginjilan juga. Kalau Anda jujur kacang hijau ya, ditimbang. Kan orang umum pemikirannya kan ada timbangan, dosa sama kebaikan, ditimbang. Yang masuk neraka, yang masuk surga itu berat baiknya kan, yang dosanya lebih ringan. Wah ini masuk surga, itu akal-akalannya dewi, Alkitab tidak pernah ngajar gitu. Tapi coba kalau pakai pikiran itu aja, jujur kacang hijau, kalau ditimbang beneran, sejak manusia lahir sampai nanti mati, lebih berat mana timbangan dosa sama amal kebaikannya, berat mana? Dan Alkitab itu luar biasa loh, dosa itu enggak cuma perbuatan, belum dilakukan itu bisa berdosa loh. Jika kamu memandang wanita, sampai gitu, cowok-cowok denger ini, dan kamu menginginkannya, kalau terjemahan lama dan tergerak syahwatmu, gitu, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Jangankan kita bunuh, kamu membenci saudaramu. Loh itu kan masih di dalam semua. Kamu sudah seperti membunuh. Oh, banyak ayat itu, baru di dalam kita aja sudah berdosa. Dan yang ngeri lagi saya baca ayat ini sampai geleng-geleng. Kalau kamu, Rasul Yakobus nulis, tahu berbuat yang baik. Tahu ini harus aku lakukan, ini baik aku lakukan. Tapi tidak kamu lakukan. Loh, Rasul Yakobus, mantuk-mantuk ngerti. Itu kamu sudah berdosa. Ya apa? Dosa itu sampai, Anda loh gini ya, gak lapo-lapo loh dosa. Orang berpikir aku gini baru berdosa. Menengah loh bisa dosa. Bisa berdosa. Kalau kamu ngerti sesuatu yang baik, tidak kamu lakukan, kamu sudah berdosa. Loh itu dosa aku ya apa? Meneng tok aku ya dosa itu. Makanya nggak mungkin orang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mau beramal apapun, sebanyak apapun, tidak bisa. Dengan berdoa selama apapun, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Inilah kasih Tuhan ya. Kita lihat terus. Yang diperuntukkan bagimu ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Yang ada di dalam mereka yaitu. Mana tadi? Kok ini? Ini ayat berapa nih? 10 dulu. Tadi 9, sorry. Mulai berapa? Selamatan diselidiki 11, kok Roh Kristus yang membacanya. Ah ya benar ini. Dan mereka, di sini ada. Dan mereka, ulangi lagi. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nanti saya akan tunjukkan yang dimaksud ini adalah Injil. Injil itu berbicara tentang Kristus, tentang penderitaannya, tentang apa yang dia kerjakan, dan kemuliaan yang setelah itu mati, bangkit, naik ke sorga. Ya tahu saudaraku ya. Itulah Injil. Terus nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Kepada mereka,
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka ini para nabi yang meneliti, menyelidiki, ya toh, wahyu yang diterima dari Tuhan, dan itu ternyata disebut tadi melalui Roh Kristus. Roh Kristus ini para nabi loh, saudaraku. Perjanjian lama, Yesus belum datang. Mereka mendapatkan wahyu tentang Kristus, akan ada Kristus, Al-Masih, Hamasiah, Kristos bahasa Yunani. Al-Masih bahasa Arabnya, yang nanti akan menderita. Ya. Dan nanti menerima kemuliaan, itu nanti bicara Injil, nanti saya akan tunjukkan isinya Injil. Ya. Itu bukan melayani diri mereka sendiri ketika mereka meneliti, menyelidiki semua itu, dapat wahyu tentang itu, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Ini kamu ini bicara orang Kristen, mengikut Yesus yang sekarang mendengar tentang Injil itu. Dengan perantaraan mereka itu para nabi tadi. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga. Roh Kudus yang diutus dari sorga. Menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Diketahui, ya Mas Paulus luar biasa, senang saya dari Bali ini. Jadi Injil itu kita terima, itu dari Roh Kudus sumbernya itu. Roh Kudus mengurapi para nabi, makanya di Kristen itu istilahnya Theopneustos. Theo itu Allah, Pneustos itu nafas, hembusan nafas Allah. Jadi para nabi ini bisa menerima wahyu, bisa memberitakan firman kebenaran yang nanti disebut Injil itu, karena mereka dihembusi nafas Allah, Roh Kudus, dan mereka menuliskan, memberitakan itu. Roh Kudus saja memberitakan Injil, ya. Oke. Dan sekarang cukup ya. Jadi Injil itu adalah firman Allah, ya. Firman kebenaran yang diberitakan, firman yang membawa keselamatan. Nah, saya akan tunjukkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu juga firman Tuhan. Tapi hukum Taurat itu bukan menyelamatkan. Ini ayatnya, saya tunjukkan dulu ya. Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tapi hukum Taurat itu memang diberikan supaya kita ini, saudaraku? Roma pasal 3 ayat 20. Roma pasal 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang tidak dibenarkan, mendapat pembenaran, mendapatkan kekudusan, pengudusan, keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Kenapa? Nanti saya akan tunjukkan. Karena justru hukum Taurat itu membuat manusia itu mengenal dosa. Ya toh? Roma 4 ayat 15, cepat aja ya, nanti di grup aja saya berikan ayat-ayatnya dan penjelasannya. Roma 4 ayat 15. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Apa maksudnya itu? Ya. Roma 5:13. Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Itu, dosa itu enggak diperhitungkan. Jadi sebelum ada hukum Taurat itu terjadi kapan, saudaraku? Zamannya Musa. Musa sama Adam. Adam ini kan manusia pertama. Adam sampai zaman Musa, kalau saudara mau tahu itu ya. Adam ke Abraham itu 2000 tahun. Abraham ini ke Musa 450-an tahun. 2000 lebih. Sebelum ada hukum Taurat datang melalui Musa, hukum Musa sebut hukum Taurat, dosa itu sudah ada gitu loh. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan, tidak dianggap dosa. Karena belum ada hukum Taurat. Coba saya berikan gini. Saudara tahu enggak? Adam dan Hawa, lah ini penting ya. Adam dan Hawa itu menikah terus punya anak. Anaknya berapa? Kain sama Habil kan, Habil mati terus lahir Set, terus muncul anak-anak yang lain, ada lagi itu. Tidak disebut jumlahnya. Saya mau tanya, dari situ kan muncul awal mulanya manusia. Mikir enggak saudaraku? Kan berarti Adam dan Hawa punya anak banyak, yang disebut namanya aja tinggal Kain, Habil sama Set, yang lain tidak disebut. Lah mereka akhirnya punya anak lagi, itu kawinnya sama sopo? Sama siapa? Kawin sama semut. Terus ada yang nafsir, berarti Tuhan nyiptakan orang lagi. Berarti ada ciptaan lagi selain Adam, manusia. Enggak, Alkitab enggak pernah ngomong gitu. Berarti lahir kawin sama
Ya saudaranya yang lain. Tidak usah jauh-jauh. Terus itu terus menerus akhirnya. Abraham sama Sarah. Tahu enggak Sarah itu siapa? Waktu Abraham mau masuk ke Mesir ya 2 kali ya sama Gerar. Itu waktu keluar dari tanah kelahirannya sampai Kanaan ternyata terjadi paceklik ya, kekeringan, terus masuk ngungsi ke Gerar atau ke Filistin. Terus dia pesan sama Sarah, nanti kamu ngomong adikku ya, supaya nanti aku nggak dibunuh. Saudara tahu enggak, Sarah itu siapa sebetulnya? Istrinya kan? Tapi tahu enggak kenapa Adam ngomong gitu? Karena itu memang adiknya beneran. Adiknya, karena engkau memang betul adikku, tapi lain ibu, ada ceritanya. Oh, itu benar, Alkitab ini lengkap, silsilah itu lengkap, sampai Yesus, Adam sampai Yesus itu ada. Itu adiknya sendiri. Tapi kenapa enggak dianggap? Tapi sekarang coba Anda kawin sama adik Anda. Itu di sini sekarang namanya apa? Zaman sekarang? Incest. 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 Enggak boleh. Enggak, ini saya kasih contoh yang paling vulgar ya, kelihatan ya. Enggak boleh. Tapi kenapa dulu kok boleh? Karena belum ada hukum Taurat. Juga orang sedikit. Itu jawaban. Ini jawaban teologi ya, itu memang jawaban ya pikiran kita. Orang masih sedikit harus gini. Tapi kalau namanya dosa ya dosa. Salah ya salah. Tapi kenapa enggak dianggap dosa? Karena tidak diperhitungkan. Sejak ada hukum Taurat, dosa diperhitungkan. Itu loh maksudnya saudaraku ya. Oke, saya banyak sebenarnya. Cuman satu lagi saya tunjukkan. Hukum Taurat ini tidak menyelamatkan. Mana tadi? Pasal 3, Galatia pasal 3. Nanti di grup aja saya berikan ayat-ayatnya. Mbak Nani mau ikut enggak? Tapi ya itu banyak catatan, terima aja kalau sempat belajar. Mbak Miasih mungkin mau belajar. Kalau di sini ya singkat-singkat ya. Galatia pasal 3 ayat 10 enggak salah. Iya 10 dan 11. Jadi gini, Injil itu firman Allah. Oke juga, puji Tuhan. Hukum Taurat, firman Allah juga. Iya. Alkitab, ini Alkitab. Tadi saya sudah jelaskan, Alkitab itu artinya apa, saudaraku? Loh, Alkitab kapan? Itu kan Injil. Blank tadi. Alkitab. Kumpulan kitab. Kitab-kitab suci. Alkitab, sebenarnya grafi bahasa Yunaninya. Grafi. Itu artinya kitab-kitab. Itu ya firman Tuhan. Gitu loh, saudara. Lah, cuman kembali. Hukum Taurat juga firman Tuhan, tapi bukan untuk menyelamatkan. Hanya Injil, firman Tuhan yang menyelamatkan. Sesuai judul hari ini. Baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Berada di bawah kutuk. Jadi hukum Taurat ini membuat manusia ini ada di dalam kutuk, di bawah kutuk. Under the law. Di bawah hukum, di bawah kutuk. Kenapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mengandung suatu, saya mau sebut, ancaman, ada suatu tuntutan. Ada hukum Allah, ini dosa. Tadi kan dengan adanya hukum Taurat kita jadi ngerti dosa, banyak ayatnya itu. Kita jadi ngerti apa yang namanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Akhirnya kita ngerti ini dosa. Hukum Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan. Itu ada berapa peraturan itu, berapa ratus peraturan. Bukan cuma 10 perintah Allah, saudaraku ya. Masih ada peraturan-peraturan itu. Saya pernah buka sedikit ya, saya tunjukkan. Ini, hukum Taurat ini luar biasa, benar-benar detail banget untuk hidup suci itu. Sucinya itu bukan cuma diri kita. Saya pernah buka ya. Rumah itu kalau ada jamurnya, itu najis rumahnya, saudaraku. Ya, apa saudaraku? Pernah kan? Karena kita enggak belajar hukum Taurat memang. Loh, rumah itu loh. Ada jamurnya, najis rumah itu harus disucikan. Ya apa saudara? Anda panuan, itu najis. Kapan-kapan tak tunjukkan. Jelimet hukum Taurat. Kita panuan kasih kalau panah itu najis, itu harus ditahirkan. Ya kenapa? 600-an peraturan itu. Itu jelimet banget saudara. Itu bukan cuma ngurusi masalah batin, itu masalah jasmani aja. Semua diurusi. Jadi maksudnya supaya mandi gitu. Kalau enggak mandi panuan nanti.
Itu sampai makanan itu makanya makan babi enggak boleh waktu itu. Ya. Lah sekarang kok pendeta makan babi, saya doyan babi juga. Los, kasih karunia oleh hukum Taurat. Kita ada di bawah kutuk karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Tidak mungkin orang melakukan hukum Taurat, tidak mampu. Hukum Taurat itu suci, kudus. Lah ini, tutup untuk hukum Taurat ini ayat yang ke Roma pasal 8 ayat 3. Roma 8 mulai ayat 3. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ini loh kenapa orang tidak mungkin melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu suci, kudus, baik. Tidak masalah, itu firman Allah. Tapi tidak menyelamatkan karena tidak berdaya oleh daging. Bukan hukum Taurat yang berdaya. Daging kita yang tidak berdaya melakukan hukum Taurat. Paham saudaraku? Anda ngerti. Anda ngerti membenci orang itu baik enggak saudaraku? Enggak baik, tapi Anda sering benci enggak sama orang? Iri itu enggak baik, tapi berapa banyak kita sering iri? Berapa banyak kita benci, dengki? Kita enggak mengampuni kesalahan orang. Saya enggak bicara ke siapa, semua pastilah. Itu kita semua, enggak usah bohong deh. Kita ngerti itu baik, tapi kita enggak lakukan, karena enggak berdaya. Yang sudah baptisan, konseling baptisan kan ngerti. Kenapa kok enggak berdaya? Masih kendak sampai malam. Karena apa? Di dalam daging ini ada apa? Kemarin dulu belajar. Tubuh. Kita ini, kita dibaptis ini supaya ikut mati bersama kematian Yesus, disalibkan bersama Yesus supaya apa? Tubuh. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Buka dulu. Sampai malam-malam ya, mungkin kemalaman ya, teler akhirnya. Apa? Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Ini Nando sudah diajarin ini enggak Nando? Aku lupa, soalnya ganti-ganti. Siapa? Yes ini, Yesa belum selesai loh bimbingannya ya. Nanti biar tahu. Oke, baca ini. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Jadi orang dibaptis itu ikut mati bersama kematian Yesus. Makanya masuk dalam air, wis dikubur. Ya, ayat bawahnya tujuannya apa? Terus ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Berarti baptisan ini bicara kematian, bicara penguburan, ya toh. Dosa kita dikubur, manusia lama kita masalah. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu kita masuk dengan persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kita mati bersama Yesus, Yesus bangkit, kita juga bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Tapi ini saya mau tunjukkan matinya ini loh, ayat 5 ya. Terus sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya tubuh dosa kita apa saudaraku? Hilang kuasanya. Jadi gini, kuasa. Dosa itu punya kuasa. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Selama belum hilang kuasanya, dosa itu punya kuasa loh saudaraku. Menguasai tubuh kita. Lah hukum Taurat itu suci, kudus, baik, tapi nggak berdaya karena ada kuasa dosa di dalam tubuh kita. Sehingga di Roma pasal 7 dikatakan, aku ini tahu yang baik, aku ngerti yang baik, aku pengen melakukan yang baik. Tapi justru bukan yang baik yang aku lakukan, justru yang tidak baik yang tidak ingin kulakukan, itu yang kulakukan. Itu karena ada tubuh dosa, itu lain kali kita belajar. Nanti tahun depan tentang Injil keselamatan, itu banyak bahas itu. Jadi ada tubuh dosa kita. Ini yang harus dikalahkan. Nah, makanya inilah saudaraku, hukum Taurat itu firman Tuhan, tetapi bukan untuk menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di dalam hukum Taurat, karena hukum Taurat itu mengandung kutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Makanya perlu Injil, amin saudaraku. Ini loh bedanya saudaraku. Maaf ya kalau agama lain kan, Nabi ini menerima
Yesaya menerima wahyu, Musa menerima hukum Taurat, menerima Taurat, Yesus menerima Injil. Tidak seperti itu. Itu berarti menerima firman Tuhan yang namanya hukum Taurat. Taurat menerima firman Tuhan yang namanya Injil. Di Kristen tidak sekedar itu, luar biasa diberitahu. Hukum Taurat itu firman Tuhan, tapi bukan untuk menyelamatkan. Justru itu untuk membuat orang itu menyadari adanya dosa. Bahwa manusia perlu diselamatkan. Makanya Injil datang kemudian setelah itu. Ibrani 10 ayat 1. Ini korelasinya, saudara. Korelasi atau hubungan antara Taurat dengan Injil itu seperti ini. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Taurat itu adalah apa, saudaraku? Hanya apanya, saudaraku? Bayangan. Jadi itu bukan yang sesungguhnya. Ada pohon, ada bayangannya. Yang sesungguhnya pohonnya, ini bayangan saja. Hukum Taurat itu bayangan dari Injil, gitu loh maksudnya. Bayangannya, gitu loh. Injil ini firman Tuhan yang sesungguhnya, ini juga firman, tapi bayangan dari keselamatan, gitu. Maksudnya untuk keselamatan loh ya. Coba lihat lagi. Hukum Taurat terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi dia bukan keselamatan hukum Taurat itu. Bayangan dari keselamatan. Ini ada bayangan saya. Ini saya. Ini aslinya. Ini bayangannya Pak Agung. Hukum Taurat ya gitu, itu bayangannya aja dari Injil. Ya, bayangan dari keselamatan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Ya, nggak usah dibahas, nanti panjang. Tahun depan kita belajar ini. Saudara. Kenapa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan? Ya. Kenapa hukum Taurat itu ya yang diberikan walaupun dia tidak menyelamatkan, itu bayangannya. Nanti kita belajar tahun depan saja. Tapi kita sudah poin 1 selesai ya, bahwa Injil itu adalah firman Allah. Bahkan firman Allah yang memang kita masuk kedua untuk menyelamatkan. Nggak apa-apa, biar anak kecil. Yang penting Anda tidak terganggu gitu loh. Anak kecil mau diapain ya emang gitu. Kita lihat Injil itu membawa apa? Kita lihat di dalam keselamatan yang pertama. 1 Korintus 15 ayat 2. Ayat 2 sampai 9 agak panjang dibaca aja. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan. Jadi Anda diselamatkan oleh apa menurut ayat ini? Injil. Oleh Injil. Kalau gitu perlu enggak orang mendengar Injil? Perlu, kabar baik. Kabar baik. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, nanti ketiga saya akan tutup. Tadi mulainya telat soalnya. Injil itu kabar baik. Kabar baik dari Allah. Sayang waktunya kurang ya. Jadi kalau secara singkat, nanti pendalamannya lain waktu ya. Injil itu nama yang disematkan itu ya, Injil Allah, Injil Kerajaan Allah. Namanya yang tadi ada Injil Keselamatan juga ya. Injil Allah, Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Sorga. Ini saya paketkan saya kelompokkan dulu. Ini menunjukkan bahwa Injil itu dari Allah. Saudara bisa bedakan enggak kerajaan sorga sama kerajaan Allah? Ayo bisa enggak? Dan waktu ya. Kerajaan sorga, kenapa kerajaan sorga, kerajaan Allah? Injil kerajaan sorga, nanti tidak ada waktu saya jelaskan. Terus ada Injil Yesus Kristus namanya. Injil Kristus. Injil kasih karunia. Injil keselamatan. Kalau disimpulkan tuh begini, saudaraku. Injil itu dari Allah. Gitu loh. Injilnya Allah. Terus yang kedua, Injil dari Allah ini subjeknya, isinya, intinya itu apa? Kristus. Yang dibicarakan tentang Kristus untuk menyelamatkan itu. Bagaimana menyelamatkannya? Itu namanya Injil kasih karunia. Kira-kira gitu ya. Wis mplokon sik lah, karena enggak ada waktu saya jelasin. Paham ya? Terus kenapa ada Injil kerajaan Allah? Kerajaan itu bicara namanya kerajaan berarti ada raja, ada pemerintahan, ada kekuasaan. Makanya Injil diberitakan itu orang sakit disembuhkan, harusnya begitu. Ya kita berdoa tahun depan, banyak mujizat. Amin saudaraku? Ya, ketika Injil itu Injil kerajaan, ada kuasa. Kerajaan itu bicara tentang kuasa. Ada rajanya, kerajaan Allah, rajanya namanya Allah itu. Kerajaan rajanya itu Allah.
Kerajaan sorga itu bersemayam di sorga. Nah, nanti lain waktu belajar. Ada kuasa. Ya. Oke, jadi kita kembali, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Asal percaya, berpegang. Terus? Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Makanya jangan sampai, Mbak Nani ya, puji Tuhan saya dengar, udah sharing-sharing di rumahnya Mbak Miasih. Saya minta tempat yang ber-AC, panas soalnya, puji Tuhan disediain. Ya, tetap berpegang pada Injil ya, Mbak Nani luar biasa kesaksiannya. Wah, dahsyat. Diselamatkan. Gitu. Terus 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini isinya Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Injil itu isinya tentang Yesus. Makanya sebut Injil Yesus Kristus, Injil Kristus. Berbicara tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nanti kalau diurut lagi kitab-kitab suci ini juga firman Allah. Kitab suci itu juga di dalamnya ada Injil. Wah, itu nanti panjang. Terus ayat 4, tapi ini. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini loh Injil Yesus, Injil yang isinya tentang Kristus yang menyelamatkan. Dia mati, hari ketiga bangkit. Terus apa? Dikuburkan, bangkit. Terus ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya Kefas ya, ada namanya Kefas ini. Yosef ini gimana? Namanya Yosef enggak mau dibaptis, ini repot. Ayat 6. Ayat 6. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Yesus itu bangkit, itu saksinya banyak, saudaraku. Ini bukan cuma cerita, aku habis dari sini ke sana naik burung dalam satu malam, ada yang lihat enggak? Itu ada tafsiran katanya mimpi gitu, saudara. Cuma mimpi. Ini enggak tafsiran, ini enggak mimpi, ini yang lihat 500 orang sekaligus Yesus bangkit menampakkan diri. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Waktu sekarang ini yang surat Rasul Paulus ini ditulis di surat Korintus, masih hidup. Ini loh saksinya. Kamu lihat, iya lihat Yesus menampakkan diri. Wah, ini kono. Banyak 500 orang sekaligus sampai sekarang masih. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oh ya, ada yang meninggal, sudah tidak usah ditanyai yang meninggal. Yang 7, ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Terus. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kenapa Paulus ngomong gini, ayat 9? Ini kasih karunia, saudara. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Saudara belajar rendah hati, saudara. Amin. Rasul Paulus ini, saudara, sejarah mencatat rasul yang paling besar. 2/3 kitab perjanjian baru. Tulisannya Rasul Paulus, sampai orang mengira ajaran Kristen itu ajarannya Paulus, ya karena memang dia yang paling banyak dapat hikmat Tuhan nulis, dapat penyataan dari Tuhan. Tapi dia ngomong apa? Dan dia paling banyak punya jemaat istilahnya. Jemaat di Asia, di Eropa itu Rasul, maaf ya, bukan kita membandingkan Petrus, Yohanes itu masih kalah. Rasul Paulus ini jemaat yang paling banyak memenangkan jiwa. Paling banyak yang dipakai mujizat Rasul Paulus. Tapi dia ngomong apa? Aku ini rasul yang paling hina. Bukan aku loh rasul paling besar, paling hina. Kenapa? Lu ayo baca. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saya mau belajar dari Rasul Paulus. Aku ini pendeta yang paling elek. Aku ini enggak layak menjadi pendeta. Tadi malam Darwin sama Fandi ceritakan, Pak Agung baik apa jelek? Enggak apa-apa, aku jujur sama mereka cerita. Jelek, nakal. Aku enggak pantas menjadi pendeta. Saya enggak pernah merasa, wah aku pendeta hebat, pendeta yang suci. Saya enggak pantas jadi pendeta sebenarnya. Saya belajar dari Rasul Paulus. Paling hina. Karena aku menganiaya jemaat Allah. Kalau Rasul Paulus, saya enggak seperti itu. Paulus sempat bunuh, menganiaya jemaat.
Makanya dia sadar. Ini maksudnya gini loh, saudaraku. Ini prinsip pelajaran. Kita memang tidak boleh mengingat-ingat dosa kita ya. Jauh dari apa itu? Sebelumnya apa? Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi. Yesus Tuhan aja tidak ingat kesalahan kita juga nggak boleh. Tapi ada pelajaran gini, Anda tidak boleh lupa. Dosanya memang Anda harus lupa. Tapi Anda tidak boleh lupa bahwa Anda dulu adalah orang berdosa. Jangan sombong. Saya bisa di sini. Saya ingat, aku wong welek asli ini. Gak boleh kita merasa lebih. Rasul Paulus luar biasa ngasih contoh. 10, ini yang luar biasa. Tetapi ini Injil lagi. Kabar baik. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku, dan sekarang yang enak bacanya. Saya ulangi. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini ada lagunya kan, ku ada sebagaimana ku ada, ya untuk sekarang ini. Karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, pemberian kasih dari Allah, aku ini ada sebagaimana aku ada sekarang. Saya ada sebagaimana sekarang ini karena ada pemberian Allah, ada anugerah Allah, ada kasih yang diberikan kepada saya. Demikian juga saudara, kalau Anda bisa hari ini, Mesak Reni bisa jadi satu kembali. Bisa dipulihkan keluarganya, bukan karena kamu, aku karena bertobat Pak, karena aku doa. Ojo, saudara belajar ya, kalau ada orang diselamatkan, itu karena saya berdoa buat dia. Kalau Anda berdoa, Tuhan tidak jawab, mau apa? Kapan-kapan saya akan mengajarkan hal-hal seperti ini, itu penting. Saya juga pendoa syafaat, tapi saya belajar tidak mau, itu karena doa saya. Saya doa nggak ada orang yang perlu tahu. Tapi Tuhan selamatkan dia itu karena kasih karunia. Saya bersyukur aja untuk hal itu. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Terus dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sampai situ aja. Jadi sini saudaraku. Ya, Anda bisa ada sekarang ini dengan keadaanmu sekarang ini. Bersyukurlah. Ya, ini semua karena pemberian dari Allah. Engkau masih bisa makan hari ini. Engkau masih bisa bernafas hari ini. Engkau masih sehat hari ini. Istri saya berapa hari enggak bisa tidur ya, 3 hari. Batuk. Saya puk ini, santai. Kena sulap, bukan sulap. Tapi ya lama saudaraku. Tangan saya kemeng saudaraku. Oh Tuhan, haleluya. Pertama tak marahi dulu, wah siapa sih? Karena enggak nurut, dikasih tahu, jangan kok hujan-hujan nekat ya sudah terlanjur ya, sudah tidur 3 hari gini, kan batuk, gak sok tidur hari ya, kan baru ketemu saya kan, ya toh, kalau bisa, masih batuk sedikit ya, kalau bisa, akhirnya bisa tidur, mengucap syukur, makanya Anda bisa tidur, Mbak Nani sudah nyaman, itu berkat Tuhan loh, saudara jangan, aku kok nggak diberkati loh, Anda tuh bisa tidur, sudah berkat Tuhan, amin. Itu pemberian dari Tuhan. Banyak orang nggak bisa tidur. Haleluya. Itu makanya kita belajar bersyukur, sekecil apapun rasanya. Terima kasih Tuhan. Itu bersyukur. Saya tutup ya. Jadi kan yang pertama itu, Injil itu adalah firman Allah. Oke. Terus yang kedua, Injil itu menyelamatkan, firman Allah yang menyelamatkan. Ya. Tadi sudah banyak Injil keselamatanmu, itu kasih karunia-nya, Injil kasih karunia keselamatan dari Allah. Karena waktu, saya mau simpulkan yang ketiga ini, Injil yang menyelamatkan itu berpusat kepada Kristus. Gitu loh ya. Kita lihat dulu 2 ayat untuk penutup ya. Karena waktu musik siap-siap ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ini Injil yang menyelamatkan, masih poin kedua ini. Nanti sebelum masuk poin yang 3. Injil itu menyelamatkan. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu adalah apa saudaraku? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang yang percaya. Kalau Anda percaya kepada Injil, Injil itu punya power, punya kekuatan. Dan Allah menggunakan Injil ini untuk menyelamatkan kita, gitu loh Mas. Ini kekuatannya Allah untuk menyelamatin manusia. Supaya manusia bisa diselamatkan dari kuasa dosa. Manusia bisa diselamatkan dari kuasa sakit penyakit.
Manusia nanti kita tahun depan akan banyak belajar tentang Injil Kerajaan Allah, itu bicara kuasa. Makanya Yesus kenapa datang ke dunia, ngusir banyak setan, ngusir banyak penyakit. Karena Injil ini datang untuk menyelamatkan. Allah menggunakan Injil ini untuk menyelamatkan. Yesus memberitakan Injil supaya Injil ini nanti akan menyelamatkan. Ya saudaraku ya, tutup dengan ayat ini. 2 Timotius 1, ini sudah saya bicarakan minggu lalu, ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi Tuhan itu, dialah itu Tuhan yang menyelamatkan kita dengan panggilan kudus, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan maksud itu rencana, ada kehendak Tuhan, dan kasih karunia-Nya sendiri, pemberiannya sendiri. Ini membuat orang itu dipanggil untuk diselamatkan, yang telah dikaruniakan, karunia itu diberikan terus kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bahkan ini sebelum permulaan zaman, di grup itu saya jelaskan, di khotbah nggak cukup waktu. Jadi sudah sebelum Anda belum diciptakan aja, Tuhan sudah merencanakan keselamatan kita. Makanya ada lagu yang saya senang itu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di mana? Di pikiranmu. Ada di mana? Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Loh, bagaimana mungkin saya belum diciptakan, manusia belum diciptakan sebelum permulaan zaman, Allah sudah mengaruniakan kasih karunia-Nya, keselamatannya. Itu dalam rancangan Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Sebelum Anda diciptakan, ini maha taunya Tuhan. Dia tahu suatu hari ini akan ada 4 orang yang dibaptis, harusnya 6, yang 2. Repot nanti tahun depan ya, Bunga sama Yesa. Tuhan tahu hari ini akan ada orang, dan saya sudah konseling mereka dibaptis karena mereka percaya Yesus. Bukan karena disuruh orang tuanya. Ya Pak, Mas ya kan enggak dorong-dorong Fani. Dan saya luar biasa bimbing mereka, saya tanya jawab dengan mereka. Luar biasa imannya pada Yesus. Barang siapa percaya dan dibaptis dan diselamatkan. Ini bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi karena maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, sudah disediakan, disiapkan sebelum dunia dijadikan. Ayat 10-nya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan apa yang direncanakan Tuhan ini, keselamatan dari Tuhan buat manusia, terwujud nyata dengan kedatangan Yesus. Itu loh maksudnya. Injil ini menjadi nyata dengan kedatangan Yesus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Yesus Kristus oleh Injil. Gak ada maksudnya. Jadi ada Injil, rencana Tuhan, kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Diwujudkan dengan kedatangan Yesus. Oleh Injil ini Yesus mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Karena Yesus bangkit, maut dikalahkan. Manusia tidak ada yang tidak mati, tapi Yesus datang, mati dikalahkan, maut dikalahkan. Dia tidak mati lagi, bangkit 500 orang sekaligus melihatnya. Dan dia memberikan, barang siapa percaya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dia malah mengalahkan, ini keselamatan itu. Terwujud dalam Yesus Kristus. Tutup. Kenapa? Makanya muncul ayat ini. 1 Yohanes 4, ini sudah saya sering sampaikan. Supaya Anda ngerti. Wujud. Jadi yang pertama, Injil itu adalah firman Allah. Poin yang pertama. Yang kedua, Injil itu firman Allah yang menyelamatkan. Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Yang ketiga, Injil itu wujud nyatanya adalah Yesus. Baca. Singer bisa maju ke depan. Singer mulai pelan-pelan maju, baca. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah wujud kasih Allah itu, dengan mengutus Yesus Kristus supaya kita hidup olehnya. 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin, saudaraku. Inilah wujudnya kasih Allah. Kita diselamatkan, diampuni dosa kita melalui kedatangan Yesus ke dunia. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Sudah direncanakan Tuhan sejak semula. Dan kita menikmati pada